Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daula Usamil, Prodi D4 Teknik Otomotif Elektronik, Politeknik Negeri Malang, PSDKU Pamekasan. Saya di sini akan menjelaskan tentang transistor. Transistor mungkin komponen yang paling berpengaruh dan paling penting dalam perkembangan teknologi. Transistor membawa kita ke era informasi dan digital. Dulu, sebelum transistor dikembangkan, produk elektronika menggunakan tabung vakum atau vacuum tube. Transistor dikembangkan oleh 3 ilmuwan di AT&T Bell Lab, Amerika pada tahun 1947. Sejak saat itu, produk-produk elektronika dikembangkan dengan transistor dan ukurannya pun semakin kecil. Secara perlahan, transistor menggantikan posisi tabung vakum. Transistor adalah komponen semikonduktor, artinya bisa jadi konduktor, bisa jadi isolator. Fungsi dasar transistor sangatlah sederhana, hanya sebagai saklar. Saklar ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Ada beberapa tipe transistor. Yang umum kita jumpai adalah bipolar junction transistor atau BJT. Dan yang kedua adalah flat effect transistor atau FET. Transistor BJT umumnya memiliki 3 kaki, base, kolektor, dan emitor. Transistor tipe ini juga dibagi menjadi 2 kategori, NPN dan PNP, di mana N adalah negatif dan P adalah positif. Penggunaan NPN dan PNP tergantung aplikasi yang diterapkan. Pada transistor NPN, arus masuk pada kaki base yang mengontrol transistor. Dan pada PNP, yang mengontrol adalah arus keluar dari kaki base. Dalam transistor NPN, kaki kolektor adalah kaki yang menerima arus. Lalu emitor di mana arus keluar dan base adalah saklarnya. Jika dianalogikan, base adalah jari kita ketika kita akan menyalakan lampu dengan saklar. Seperti yang sudah disebutkan, transistor dasarnya adalah saklar yang bekerja dengan cepat. Secara sederhana bisa kita contohkan sebagai berikut. Di sini ada sumber tegangan 3 volt. Lalu kita pasang transistor NPN dan sebuah LED. LED akan menyala jika ada arus dan tegangan pada kaki base. Jadi, kaki base membutuhkan tegangan dan arus untuk menyambungkan kaki kolektor ke emitor. Tegangan dan arus yang dibutuhkan base bisa lebih kecil dari tegangan dan arus pada kolektor dan emitornya. Jadi, dengan transistor kita bisa mengontrol tegangan dan arus yang lebih besar dengan menggunakan arus yang lebih kecil. Contoh lain yang paling umum untuk pembelajaran transistor adalah rangkaian flip-flop, di mana 2 transistor mengontrol nyala dan mati LED secara bergantian. Dengan transistor kita juga bisa membuat arus lebih besar dan ini diaplikasikan pada rangkaian amplifier. Kita juga bisa mengontrol perangkat dengan tegangan yang lebih besar dengan menggunakan arus dan tegangan yang kecil, misal dengan microcontroller. Dan yang paling berguna, karena transistor adalah saklar, transistor digunakan untuk penggunaan digital. On adalah 1, off adalah 0, 0 dan 1 adalah angka binari digital. Makanya tadi disebut transistor adalah komponen yang sangat berpengaruh pada era informasi dan digital. Transistor dapat dibuat dengan sangat kecil dan gabungan beberapa transistor bisa menjadi perangkat yang sangat canggih. CPU atau prosesor pada komputer memiliki miliaran transistor di dalamnya, dan jumlah transistor di CPU akan semakin bertambah dan berarti transistor semakin berukuran kecil. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan materi ataupun
ucapan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.